Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di kunci rahasia kesuksesan Jepang KRKJ versi 128 kesuksesan ya. Karena sudah lama. Kesuksesan. Ya, KRKJ versi 128 ya. Dan kali ini kita belajar kiseki wa okoru mono dewa naku okosu mono. Oh iya ya, terjemahannya belum ya. Itu keajaiban bukan hal yang terjadi. Kalau okoru itu terjadi ya. Namun hal yang mewujudkan ya. Namun ya, namun itu namun hal yang diwujudkan. Ya, begitu. Ya, jadi kiseki wa okoru mono dewa naku okosu mono. Keajaiban bukan hal yang terjadi, namun hal yang diwujudkan. Ya, salah satu keajaiban bagi saya, salah satu keajaiban bagi saya, ya saya tinggal di Indonesia sudah 34 tahun seperti itu ya. Tapi itu sebenarnya saya itu kan berusaha ya agar bisa hidup di Indonesia ya. Ya setelah saya lulus dari kuliah Jepang, ya saya betul-betul berusaha untuk dapat visa belajar di Indonesia. Nah setelah itu untuk dapat visa kerja, ya saya usaha berbagai macam. Jadi ya bisa hidup di Indonesia seperti ini. Dan juga sebenarnya waktu saya SMA, karena guru biologi, saya sangat tertarik masalah lingkungan hidup. Dan ternyata saya dapat proyek lingkungan hidup ya sebagai penerjemah. Ada 2 atau 3 macam lingkungan hidup. Menurut saya itu keajaiban. Tapi saya mikir-mikir, sebenarnya ya saya mikir kembali di UI Universitas Indonesia ada seminar yang ada kaitan lingkungan hidup. Dan waktu itu ada orang Jepang, itu namanya Fujitsuka-san. Waktu itu dia ekspat lingkungan hidup dari JICA, Japan International Cooperation Agency ya. Dan begitu selesai, saya nekat-nekat ngobrol sama Fujitsuka-san. Dan Fujitsuka-san itu ya percaya saya, dan Fujitsuka-san mengenalkan profesor lingkungan hidup dari Universitas Indonesia. Dan saya disukai sama profesor tersebut. Dan waktu itu ya suatu hari Bapak itu panggil saya, besok datang ke kantor saya ya, nanti ada tamu orang Jepang gitu. Dan di situ saya ketemu ya orang Jepang. Dari orang Jepang itulah saya sampai sekarang melanjutkan usaha lingkungan hidup. Ya, jadi sebenarnya ya bagi saya bisa menangani proyek lingkungan hidup di Indonesia. Saya merasa ajaib, tapi tahu-tahu ya saya berusaha juga gitu ya. Kalau orang yang baca komunikasi IJ mungkin tahu di komunikasi IJ ada cerita air Mizu Monogatari ya, itu ceritanya Sokawa-san. Ya itu juga sama. Itu kebetulan suatu hari
saya ketemu Sokawa-san. Dan waktu itu Sokawa-san nginap di rumah di Jakarta. Dan karena saya tertarik sama Sokawa-san, saya nekat-nekat nginap sama-sama di rumah itu gitu loh. Ya, waktu itu bisa seminggu atau gimana, ya kalau dengar sama istri saya, waktu itu istri saya curiga, jangan-jangan di Jakarta ada cewek atau gimana gitu ya. Ya, itu ada kenekatan seperti itu. Makanya sampai sekarang saya menangani atau nyangkut itu ya masalah air gitu ya. Masalah air juga tentu saja lingkungan hidup. Jadi kenapa di Indonesia saya betul-betul menyangkut itu ya proyek-proyek lingkungan hidup macam-macam. Ya memang kalau sekarang mikir ajaib, tapi ternyata di belakang atau di awal-awalnya ada usaha saya. Dan usaha saya itu apa? Usaha saya adalah kenekatan, nekat menempel dia gitu ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu ya, kalau di belakangan hari dianggap keajaiban, tapi keajaiban itu sebenarnya bukan terjadi ya, bukan terjadi tanpa apa-apa, tapi pasti ada kuncinya atau pasti ada penyebabnya gitu loh. Dan penyebab itu dari mana ya? Penyebab itu dari diri sendiri ya. Seperti cerita saya yang tadi itu nekat gitu loh, nekat maunya seperti apa gitu. Jadi menurut saya keajaiban itu sumbernya apa? Sumbernya keinginan ya, keinginan dari diri sendiri. Kalau bagi saya ada keinginan saya mau kerja atau saya mau ikut serta proyek lingkungan hidup ya. Karena ada keinginan itu, kalau ada sesuatu atau kalau ada seseorang yang antena saya ya, atau itu kepekaan saya sinyal, oh orang itu loh membuka keinginan kamu loh gitu kan. Dan di situ saya nempel aja gitu ya. Itulah hal yang diwujudkan maksudnya dari usaha sendiri gitu ya. Itulah usaha ya. Jadi kalau anda menginginkan suatu keajaiban, kuncinya apa? Kuncinya harus memiliki keinginan atau harus memiliki tekad. Anda sebenarnya mau apa ya. Kalau tekadnya betul-betul tinggi, ada sinyalnya. Oh, kalau mengikuti dia, ada kemungkinan tekad saya bisa diwujudkan. Ya, kalau begitu ya nempel saja sama dia, ya kan? Sebenarnya kalau pertama kali ketemu Sokawa-san, kelihatannya Sokawa-san tidak begitu perhatikan saya gitu loh. Ya, tapi karena saya nekat-nekat terus, akhirnya itu kan sekarang hubungannya saling percaya ya, seperti itu. Nggak tahu nanti menjadi seperti apa, tapi sekarang hubungannya sangat baik. Dan saya yakin proyeknya air atau proyek satu lagi adalah Profesor Ishibashi dari Kumamoto Prefectural University, Kumamoto Kenritsu Daigaku. Ya, dia juga membawa beberapa proyek. Ya, jadi saya sedang melahirkan keajaiban. Saya anggap keajaiban saya saat ini adalah saya bisa ketemu Profesor Ishibashi atau Sokawa-san. Itu keajaiban. Tapi keajaiban itu hanya ketemu saja. Kalau hanya ketemu saja tidak ada arti. Nanti diwujudkan lagi seperti apa. Dan sekarang ternyata ada teman orang Indonesia saya, ada beberapa teman yang sehati untuk menjalankan proyek lingkungan hidup itu. Ya, itu juga keajaiban. Tapi itu keajaiban itu juga ya sebenarnya kenapa? Karena saya bikin grup WA komunikasi Indonesia Jepang, dan dari situlah mereka nyangkut saya gitu kan. Jadi semua ada usaha saya, ya kan.
Jadi ya Anda jangan tunggu-tunggu. Ya, kalau tunggu-tunggu itu bukan usaha. Ya, kalau mau melahirkan keajaiban haruslah usaha. Dan sekali lagi usaha usaha muncul dari keinginan Anda, tekadnya Anda. Sejauh mana besarnya, sejauh mana seriusnya tekad Anda, itulah kunci untuk melahirkan keajaiban. Ya seperti itulah, ya usaha saja dan coba memawas diri. Sebenarnya saya maunya apa sih gitu, ya. Dengan begitu Anda bisa meningkatkan kemampuan sebagai manusia dan mari kita masuk surga. Terima kasih.